Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi kita malam ini dalam Politik Embongan sebagaimana malam-malam yang lalu ya. Sekarang kita sudah semakin mendekati ya saat-saat pemilu ya. Dan kita tahu ya bagaimana kemarin dinyatakan dinyatakan melanggar kode etik begitu ya Ketua KPU ya, dan itu sudah kita bahas kemarin. Dan tidak lama kemudian, 1 hari setelah itu kira-kira atau kurang lebihnya itulah ya, kita banyak menerima di WA ya postingan seperti ini. Diskualifikasi dan Pilpres tanpa Gibran. Gibran R. Siapa sih nama lengkapnya? Gue juga nggak tahu. Gibran R Raka. Ya. Akibat putusan DKPP nomor 135, 136, 137, 141 ke PKE garis DKPP garis ya 10 Romawi 11 garis miring 2023 tanggal 5 bulan 2 2024 ya. Ini panjang ya, panjang sekali ya. Coba aku baca sekilas ya. Tanggal 5 Februari 2024 yang amarnya menyatakan tertuduh Hasyim Asyhari ya, itu ketua, Yulianto Sudrajat, ini anggota ya, Agus Melas, Betty Epsilon, Idros, Persadaan Harahap, Idam Holik ya, dan Muhammad Afifuddin, semuanya anggota KPU. Terbukti melakukan pelanggaran kode etik dan pedoman perilaku penyelenggaraan pemilu berimplikasi hukum kepada tidak sah ya, dan garis miring atau batal demi hukum status pencapresan Prabowo Subianto ya, PS disingkat, Gibran Raka Buming Raka GRR dalam Pilpres 2024 ya. Alasan majelis DKPP dalam putusannya itu adalah karena berdasarkan penilaian atas fakta dalam persidangan yang diperoleh dari keterangan para pengadu, saksi, pihak terkait, keterangan ahli, bukti, dokumen, dan jawaban teradu Hasyim Asyhari ya, Ketua KPU, Yulianto Sudrajat, dan yang tadi itu ya, maka DKPP menyatakan Hasyim Asyhari dan kawan-kawan terbukti melakukan pelanggaran kode etik dan pedoman perilaku penyelenggara pemilu. Ingat, pelanggaran kode etik. Pelanggaran kode etik. Ini yang aku wanti-wanti seperti kemarin ya. Jangan-jangan ini tidak jauh beda seperti ketika MK diadili ya, hasilnya ya gitu aja. Tuh Gibran tetap melanggang ya, tetap melenggang ya. Apakah ini akan terjadi lagi seperti itu? Nah, kita lihat ya. Banyak komentar-komentar yang masuk dari mereka yang mengerti ya, katakanlah pakar-pakar hukum ya. Oke. Ada yang mengatakan begini. Sebentar. Oh, di sini dia. Ada yang mengatakan ya bahwa hal yang seperti itu sebaiknya nggak usah di-share gitu ya. Nggak usah di-share. Tapi alasannya juga ada. Begini katanya, narasi tersebut sepertinya benar tapi salah. Karena peradilan etik hanya sebatas mengadili etik saja, tidak memutuskan tentang legal formal. Keputusan KPU adalah tentang legal formal, sehingga untuk membatalkan harus melalui pengadilan. Untuk itu misal PT UN gitu. Ini aku komentari nanti ya. Kita lihat apa kata Puan. Kalau Puan asik juga ini ya. Bentar, lagi lemot ini. Oke. Kata Puan begini, DKPP putuskan KPU langgar etik terkait Gibran.
Terus Puan apa? Apa Puan pendapatnya? Tindak lanjuti sesuai aturan. Jadi ibarat bola salju itu jangan berhenti menggelinding. Ya. Apakah kita akan berhenti di masalah etiknya saja? Gitu ya. Seperti kemarin waktu MK di sidang. Itu kan masalahnya juga ya nggak berimplikasi terhadap bagaimana seharusnya langkah Gibran itu terhentikan. Enggak toh. Nah, makanya gue kan jauh-jauh hari sudah bilang di politik embongan yang kemarin-kemarin. Ini jangan-jangan terulang lagi. Ya. Jangan-jangan terulang lagi. Maka kalau ini di salah satu berita nasional ya, DKPP putuskan KPU langgar etik terkait Gibran. Pernyataan Puan asik ini, tindak lanjuti sesuai aturan. Jadi aturannya gimana gitu. Kalau gue sih sebagai orang yang awam ya, seharusnya kalau hulunya itu sudah bermasalah, ya muaranya juga bermasalah, gitu loh, ya mualanya juga bermasalah. Tapi di dalam penik-penik hukum tuh banyak macamnya, ya nggak apa-apa. Kalau begitu seperti kata Puan, yang penting jangan berhenti di masalah etik, ditindaklanjuti gitu loh, tindak lanjuti sesuai aturan, nggak apa-apa. Aturan hukumnya gimana? Kan begitu. Maka polemik tentang unggahan diskualifikasi yang aku baca tadi itu, kalau menurutku kan ada yang berpendapat begini ya, sebaiknya nggak usah di-share narasinya tersebut, sepertinya benar tapi salah. Ya kalau nggak di-share orang nggak tahu. Ini harus di-share, masalah salah ya dibenarkan gitu loh. Kok nggak di-share, publik kan jadi nggak ngerti informasinya. Orang-orang yang awam ini juga nggak ngerti kalau itu sebetulnya ada problematika di dalamnya, ya. Jadi jangan nggak di-share, harus di-share. Soal salah ya dibenarkan bareng-bareng. Seperti kata Puan tadi, lanjutkan sesuai aturan. Aturannya gimana? Lanjutkan, jangan terhenti. Kalau terhenti ya apa gunanya? Sama seperti kemarin waktu sidang MK itu, akhirnya kalau memang kok akhirnya cuman begitu ya ora usah wis, nggih opo percuma. Wis jarno ae wis. Kalau dilarang tak terlarang, diingatkan tak teringatkan, ya wis sakarepe dhewe nanti. Jadi nggak ada istilah jangan di-share, dan harus di-share. Salah, benerkan bareng-bareng. Yang ngerti hukum, benerkan gimana benernya. Kan begitu, bukan jangan di-share lah. Publik kan nggak aru dah. Ya. Sekarang karena peradilan etik hanya sebatas mengadili etik saja, tidak memutuskan tentang legal formal. Ya dikasih masukan. Lanjutkan katanya siapa tadi? Si Puan sebagaimana mestinya, lanjutkan, kasih masukan, harus dibawa. Karena itu sifatnya keputusan KPU legal formal, bawa kemana? Misalkan PT UN, kasih masukan ke PT UN. Gitu. Jadi jangan ada upaya untuk menghambat informasi. Kalau salah ya kita benarkan kok. Ya, ini bukan masalah soal apa sepertinya benar tapi salah. Ya nggak masalah. Yang penting informasi itu jangan dihambat. Semua publik perlu mendengar informasi itu, atau ada hak untuk mendapatkan informasi yang ada. Karena dalam demokrasi kalau informasinya itu sudah dibungkam, ya wis nggak usah kayak demokrasi wis. Ya, dalam dunia demokrasi yang di mana sebuah negara menggunakan demokrasi sebagai instrumen tata kelola negaranya, ya, media massa, kebebasan media massa itu salah satu pilar. Artinya apa? Rakyat harus diberikan, ya,
diberikan ruang-ruang atau channel-channel untuk mengakses informasi seluas-luasnya. Nanti informasinya salah ya dibenarkan lah, apa sulitnya, tinggal benarkan. Misalkan ada yang bilang ini salah, ya wis, benernya gimana? Oh ini sebatas etik saja, nggak legal formal lah. Sekarang kalau legal formal mau kemana? PT UN. Ya wis, lanjut PT UN, gitu loh. Jadi jangan ditakut-takutin yang inilah, yang itulah, jangan. Salah ya dibenarkan, orang kita sama-sama belajar kok. Karena kalau sudah ditakut-takuti nanti ya seperti kemarin, akhirnya terhenti cuma di masalah etik. Ngapain juga kalau cuma masalah etik aja. Kalau kita yang awam kan menilainya tuh begini loh ya. Kalau masalah etiknya sudah bermasalah, itu kan sebenarnya kan harusnya tuh ya menjadi masalah juga semua yang diproduk oleh produk etik yang bermasalah gitu loh. Tapi kalau di dunia hukum itu dibagi-bagi ya monggo, ikuti aja aturan mainnya. Masalah etik sendiri, nanti masalah yang legal formal lewat PT UN sendiri, ya nggak apa-apa. Yang penting jangan berhenti. Itu yang gue maksud. Ya. Sekarang aku baca sedikit lagi ya, masih ada waktu. Ya, kemarin kan ada yang ngomong begini, bagaimana itu apa nih jenenge itu? Kertas suaranya sudah dicetak, gampang lah, masalah teknis saja kok. Ya, yang penting kan capresnya, pilih capresnya ini, capresnya siapa nanti diumumkan gitu aja. Kalau memang mencetak ulang kertas suara sekian banyak, berapa duit lagi itu? Kan itu masalah teknis saja. Artinya jangan itu dijadikan alasan, ya. Terus kasus ini terhenti, gitu ya. Oke, jadi begini, ya. Alternatif ya, yang disampaikan ya. Langkah-langkah yang disampaikan maksud gue. Satu, mendiskualifikasi pasangan capres cawapres Prabowo Subianto Gibran Rakabuming ya, GRR sebagai peserta pemilihan presiden dan wakil presiden ya. Jadi didiskualifikasi ya. Nah, terus solusinya gimana? Memerintahkan Partai Koalisi Indonesia Maju mengajukan calon pengganti. Kalau capresnya kan nggak cawapres. Ya. Siapa? Monggo silakan cari no ganti, gitu loh. Ya, jadi kita jangan hanya mengkritisi tanpa memberi solusi. Kita kritisi, ini karena bermasalah, ya maka didiskualifikasi, silakan Anda cari gantinya. Nah itu solusinya, cari ganti. Nanti siapa mau dipilih? Ya udah, yang jelas tidak ada masalah kan, yaitu disahkan sebagai pasangan. Masalah kertas suara ya nggak apa-apa, sudah beres, nanti tinggal diumumkan saja daripada nyetak lagi, duit lagi ya. Kemudian ya ini yang ngeri-ngeri sedap ini nomor 3 ini, menunda penyelenggaraan pemilu ya. Kalau menunda pemilu cuman hitungannya bulan ya nggak apa-apa, tapi jangan ditunda hitungannya 1 periode 5 tahun. jadi gawat, jadi ngeri-ngeri sedap ini masalah menunda pemilu ya. Menunda pemilu oke, tapi jangan sampai lebih 1 bulan dari waktu yang sebagaimana harusnya dilaksanakan. Jangan nunda pemilu oke, terus ditundanya 5 tahun ke depan ya, sami mawon 3 periode. Ya, jadi aku kira itu ya, kebebasan informasi dalam dunia demokrasi itu sebuah keharusan dan itu menu wajib itu. Kalau sudah informasinya ditutup ya jadinya ya apa gunanya demokrasi gitu ya. Kalau masalah informasinya salah ya yang ngerti-ngerti itu dibenarkan, benernya gimana gitu lah ya. Seperti ini ada yang mengatakan oh itu masalah etik tidak bisa dilanjutkan. Terus kalau mau lanjutkan kemana? Ke PT UN, monggo ke PT UN kan begitu ya. Jadi bagaimana kasus ini tidak akan berhenti di situ saja sebagaimana kasus MK diadili kemarin ya. Kita lihat perkembangannya ya, kita lihat bareng-bareng bagaimana nantinya ya. Oke, sampai di sini dulu
politik embongan malam ini, dan ini memang tadi sibuk banget, jadi naiknya unggahan ya malam ya, nanti mungkin sedikit telat ya. Oke, matur nuwun, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.